밖에서 우기 형이랑 다니면 사람들이 엄청 이상하게 봐요. 형은 녹아보고 싶은데요. 오일려! 왜 산 사람 걱정까지 일용이한테 시켜? 애 귀찮게 하지 말고 집으로도 가요, 빨리. 동네 사람들이 다 안다는 거지? 내가 살아있다는 것도. 진짜 강 선장님 때문에 못 살아. 바보야, 너 아줌마랑 똑같잖아. 이거 파랑새 희망재단 맞지? 나 여기 후원했었는데. Setelah Go Sang-chul tahu bahwa Kim Wook dan Oh Il-young bisa pergi dari desa Gongdan, Kim Wook memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa Oh Il-young memang sudah meninggal dan dia masih hidup. Mendengar itu, Go Sang-chul semakin terkejut dan syok. Tepat saat itu juga, Pak Jung bersama Kapten Kang dan Paman Jang tiba di sana. Mendengar itu, Pak Jung tak percaya sekaligus takjub. Ia bahkan ingin tahu bagaimana Kim Wook dan Oh Il-young melakukannya. Pak Jung meminta mereka untuk menunjukkan jalannya. Kim Wook memutuskan untuk melakukan permintaan Pak Jung. Ia dan Oh Il-young pergi keluar desa, lalu diikuti Go Sang-chul dan Pak Jung. Tak ada yang berubah, semuanya masih sama. Pak Jung dan Go Sang-chul tetap kembali ke pohon yang ada di depan tos serba. Sementara Kim Wook dan Oh Il-young tentu saja sudah sampai di dunia manusia. Setelah mengetahui semua itu, Go Sang-chul semakin frustasi. Ia masih belum bisa menerimanya. Tak ingin ada warga lain yang mendengar pembicaraan mereka, Pak Jung mengajak mereka berbicara di dalam. Sebenarnya Paman Jang juga ingin mengakui bahwa ia masih hidup, namun dilarang oleh Kim Wook. Kim Wook kemudian mulai menjelaskan bagaimana ia bertemu dengan Oh Il-young, bagaimana ia bisa sampai ke desa Gongdan, dan bagaimana ia menemukan jasad-jasad warga desa Gongdan. Ia juga berterima kasih pada Go Sang-chul karena kesaksian Go Sang-chul polisi bisa menangkap geng Goliath. Mereka juga menangkap Lee Kwang-tak yang merupakan pembunuh Go Sang-chul. Namun sayang, Lee Kwang-tak tak mengakui pembunuhan itu. Mendengar itu, Go Sang-chul mulai tenang. Ia meminta Kim Wook untuk mencoba mengatakan pada kapten timnya bahwa ia ada di sana. Bukannya tidak mau, ia pernah bahkan sering mengatakan pada orang lain bahwa ia bisa melihat desa gaib. Namun tak ada seorang pun yang mempercayainya. Mereka bahkan menganggap Kim Wook gila. Ia juga bercerita bahwa hari itu ia bertemu istri Choi Yong-bae. Ia berharap istri Choi Yong-bae mau menunjukkan jasad Choi Yong-bae agar Choi Yong-bae bisa pergi selamanya. Go Sang-chul tampak mulai mengerti. Ia hanya marah karena mereka tak memberitahunya lebih awal. Dalam perjalanan pulang, Oh Il-young masih mencoba membujuk Go Sang-chul agar tidak marah. Ia bahkan mengatakan bahwa bisa pergi ke dunia manusia bukanlah hal yang istimewa. Manusia tak bisa melihatnya. Ia bahkan tak bisa berbicara pada siapapun. Oh Il-young kemudian menawarkan mungkin saja ada orang yang dirindukan Go Sang-chul. Ia bersedia mengunjungi orang itu. Dengan penuh harap, Go Sang-chul mengatakan bahwa ia ingin tahu keadaan orang tuanya. Sudah sangat lama ia tak bertemu dengan mereka karena sangat sibuk. Ia bahkan tak sempat menelpon mereka. Orang tuanya pasti sangat mengkhawatirkannya karena ia tak memberikan kabar. Sementara itu, Pak Jung meminta agar Kim Wook tak menemukan jasadnya maupun mengunjungi keluarganya. Ia punya alasan mengapa tak ingin jasadnya ditemukan. Istri Choi Yong-bae terlihat menaiki bus untuk pergi ke suatu tempat. Ia kembali mengingat percakapannya pada Kim Wook bahwa Choi Yong-bae masih melakukan perbuatan buruk bahkan setelah ia mati. Istri Choi Yong-bae tampak mempercayai ucapan Kim Wook, karena itulah ia mengajak Kim Wook pergi ke tempat penyimpanan abu. Ternyata di sanalah istri Choi Yong-bae menyimpan jasad suaminya. Ia membunuh lalu membakar jasad Choi Yong-bae dan menyimpannya di sana. Ia melakukannya karena Choi Yong-bae juga melakukan hal buruk pada putrinya. Kim Wook kemudian meminta istri Choi Yong-bae untuk melarungkan abu Choi Yong-bae di laut. Bersamaan dengan itu, Go Sang-chul tampak terkejut melihat Choi Yong-bae yang secara perlahan memudar lalu menghilang. Ia semakin mempercayai apa yang dikatakan Kim Wook padanya. Go Sang-chul segera memberitahukan itu pada Oh Il-young dan berencana memberitahu Kapten Kang bersama. Namun rupanya keadaan di tos serba saat itu sangat kacau. Kabar bahwa Kim Wook dan Oh Il-young bisa keluar dari Gongdan sudah menyebar. Mereka tak terima, bahkan memarahi Kapten Kang karena mengira Kapten Kang menyembunyikan fakta itu.
Beruntung, kabar bahwa Kim Wook masih hidup tak sampai di telinga mereka. Melihat Il-yong datang, para warga langsung berbondong-bondong mendatanginya. Mereka meminta bantuan untuk mencari tahu kabar keluarga mereka yang masih hidup. Hal itu membuat Kapten Kang mau tak mau harus memarahi mereka karena tentu saja permintaan mereka sangat membebani Oh Il-yong. Puncaknya adalah ketika seorang ibu menuduh Kapten Kang meminta bantuan pada mereka untuk mengunjungi keluarganya secara diam-diam. Karena itulah Kapten Kang menyembunyikan hal itu dari warga yang lain agar bisa memanfaatkan Il-yong semaunya. Mendengar itu, Kapten Kang berteriak penuh emosi. Mereka kemudian saling bertengkar, membuat Oh Il-yong dan Go Sang-chul melerainya. Paman Jang yang melihat kondisi Oh Il-yong dan Go Sang-chul berantakan mengira bahwa mereka sedang berkelahi. Kim Wook dan Pak Jung juga ada di sana. Hal itu membuat Go Sang-chul merasa bersalah. 제 잘못인 거죠. 죄송합니다. Kim Wook dan yang lainnya kemudian mengumpulkan para warga Gongdan untuk berkumpul di sekolah. Mereka bersedia membantu mereka dan meminta mereka untuk menulis nama orang dan alamat yang ingin mereka cari tahu keadaannya. Malam harinya, lagi-lagi Kim Wook bermimpi wanita misterius itu. Kali ini wanita itu bertanya apa Kim Wook mengenalnya. Setelah itu, Kim Wook langsung terbangun dan pertanyaannya tentang sosok wanita itu semakin besar. Di penjara, Detektif Shin mencoba membuat Lee Kwang-taek mengakui pembunuhannya pada Go Sang-chul. Bahkan, Detektif Shin harus berbohong dan mengatakan bahwa arwah Go Sang-chul sendiri yang memberitahukannya kronologi pembunuhan serta senjata pembunuhnya. Namun Lee Kwang-taek masih tak ingin mengaku. Detektif Shin kemudian menemui Kim Wook di kafe Jong-ah. Kim Wook memberitahu Detektif Shin bahwa Lee Dong-min terus mengirimkan surat padanya. Ia juga mengatakan bahwa preman-preman itu juga mengunjungi Lee Dong-min di penjara. Kim Wook hanya meminta Detektif Shin untuk berhati-hati. 앞으로 좀 조심하라고. 이동민이 원래 처음부터 노린 게. Di Toserba, seorang ibu yang kemarin sempat memarahi Kapten Kang datang dan meminta maaf. Tak hanya wanita itu, Bu An bahkan menangis dan berterima kasih pada Kapten Kang. Rupanya waktu di sekolah kemarin, Kim Wook dan Oh Il-yong mengatakan bahwa Kapten Kang tak pernah meminta bantuan secara pribadi pada mereka. Malah Kapten Kang secara diam-diam meminta pada mereka untuk memeriksa keluarga warga desa Gongdan yang masih hidup, karena hanya dialah satu-satunya orang yang mengetahui semua rahasia warga Gongdan. Detektif Shin kembali bertemu dengan Kim Wook dan mengunjungi bar di mana preman yang bernama Jang Dori itu bertemu Kim Pil-jung. Rupanya saat itu Oh Il-yong juga berada di sana dan mendengarkan semua yang mereka bicarakan. Mereka membicarakan seseorang yang berada di atas mereka. Seorang pria bernama Steve baru saja mendarat di bandara. Diketahui bahwa pria itu baru tiba dari Filipina. Oh Il-yong kembali bertemu dengan Ibu Alice. Oh Il-yong meminta Ibu Alice untuk tidak khawatir karena Alice baik-baik saja. Di tangan Ibu Alice juga ada sebuah foto Alice dan ibunya beserta seorang pria yang telah dirobek wajahnya. 앨리스 걱정 안 해도 돼요. 고맙습니다. Setelah itu, Oh Il-yong keluar dari apartemen yang ditempati Ibu Alice. Secara perlahan, apartemen itu menghilang. Hal itu berarti Ibu Alice juga tinggal di desa gaib seperti Gongdan. Di sini menjelaskan bagaimana Oh Il-yong berkunjung ke desa Duwon dan bertemu Thomas. Di sekolah, tiba-tiba Hayun berteriak ketakutan saat melihat Go Sang-chul. Ia bahkan mengatakan bahwa Go Sang-chul seperti wanita yang memberinya susu pisang itu. Meski Yongri mengatakan bahwa Go Sang-chul tak mirip wanita itu, Hayun tetap menangis ketakutan. Mereka kemudian berkumpul di Toserba dan membicarakan Hayun. Mereka tak mengerti apa yang membuat Hayun seperti itu. Paman Jang kemudian melihat gambar burung biru yang tertempel di kaos Go Sang-chul. Paman Jang mengatakan bahwa lambang itu adalah milik Yayasan Harapan Burung Biru. Mungkinkah Hayun ketakutan karena lambang itu? Oh Il-yong sudah berada di kediaman orang tua Go Sang-chul. Seperti yang Go Sang-chul duga, orang tuanya sangat mengkhawatirkannya karena Go Sang-chul tak memberi kabar. 우리 막둥이가 영 연락이 없네. 이번 수사만 끝나면 온댔으니까 기다려봐. Sementara itu, Kim Wook masih sibuk mencari alamat-alamat yang ditulis oleh warga Gongdan. Tentu saja ia kesulitan karena banyak dari mereka sudah pindah. Tanpa sengaja, Kim Wook kembali melihat wanita misterius itu lagi. Kali ini, ia memutuskan untuk mengikutinya.
Tiba-tiba Kim Pil-jung muncul berpapasan dengan wanita itu. Oh Il-yong yang melihat Kim Bok langsung berteriak memintanya untuk mengejar Kim Pil-jung. Namun sayang mereka akhirnya kehilangan pria itu. Wanita misterius itu terlihat memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi dengan obat-obatan. Ruangan itu persis seperti ruangan yang ada di mimpi Kim Bok. Ia kemudian mengecek kondisi seseorang yang terbaring melalui monitor yang ada di samping orang itu. Dan ternyata orang yang terbaring tak sadarkan diri itu adalah Oh Il-yong.